Sahabat Excellent Sales, pernahkah Anda merasa bingung ketika Anda sudah berinteraksi dengan calon konsumen dan Anda merasa perlu untuk melakukan follow up untuk ke meeting berikutnya atau pertemuan berikutnya agar berujung kepada terciptanya kesepakatan pembelian atau penjualan dari Anda? Dan Anda memilih cara follow up yang manakah yang paling efektif dan menggunakan alat bantu apa? Apakah memfollow up dengan telepon atau dengan texting, email, WhatsApp? Mana yang lebih efektif? Yuk, kita kupas tuntas di pertemuan kali ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Bicara tahap yang juga sangat penting dalam dunia penjualan adalah tahap untuk memfollow up. Kapan memfollow up ini menjadi penting? Ketika kita sudah bertemu dengan calon konsumen kita dan tetap belum terjadi keputusan pembelian. Maka perlu wajib di follow up. Apapun ujungnya ya, kan ujungnya bisa ada yang mengatakan, oh Pak Adriano, saya pertimbangkan dulu ya, saya pikir-pikir dulu ya, saya compare dulu, saya diskusikan dengan pasangan, saya diskusikan dengan pimpinan, apapun bahasanya. Maka di situ kan dibutuhkan follow up untuk tanda kutip mendapatkan lalu apa hasil akhirnya. Jadi atau enggak nih? Kan yang kita butuhkan itu ya. Kalau jadi alhamdulillah deal, kalau enggak kita bisa maintain relationship-nya, tapi kita bisa fokuskan energi kita kepada calon konsumen yang lain atau melakukan aktivitas penjualan lainnya. Nah, kita mengenal yang disebut telepon itu sebagai salah satu tools klasik dalam penjualan. Bahkan ada secara spesifik yang menggunakan channel telesales atau telemarketing. Artinya dari mulai opening sampai closing melalui telepon. Lalu seiring era berkembang teknologi internet, kita mengenal email. Email sering digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan diri, lalu juga memfollow up. Lalu juga ada yang instant messaging, seperti misalnya WhatsApp yang sekarang paling populer. Ini pun sering digunakan dalam interaksi penjualan. Nah, ketika kita bicara follow up, kalau kita butuh interaksi yang lebih deep, lebih clear, maka disarankan memfollow up menggunakan telepon. Ya, dan tentu sebagai seorang sales, Anda siap dengan resiko ketika Anda menelepon dan respon tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, oh maaf Pak Adriano, saya sedang meeting. Oh maaf Pak Adriano, sedang di jalan. Benar ataupun tidak, itu hal yang lain ya. Bisa jadi kan, kalau di follow up sales, lagi nggak di jalan, bilangnya di jalan. Ya, pernah kan ngalamin? Lagi nggak meeting, mendadak jadi meeting. Ya, tapi itu memang hal yang memang ditemui dalam peran sebagai seorang penjual. Tetapi ketika bertelepon berarti Anda punya kontrol penuh untuk mendengarkan respon, termasuk respon penolakan, daripada Anda di ghosting. Di ghosting ya. Di ghosting itu contoh gini, Anda follow up lewat email. Email itu kan mati, tanda kutip. Kita, kalau dia nggak respon, kita nggak tahu. Kita tidak bisa membaca situasi. Ini nggak respon karena memang belum dibaca karena memang tidak tertarik, Anda nggak clear. Tapi kalau Anda tujuan menggunakan email untuk mengirimkan informasi follow up untuk menguatkan, di situ ada attachment dokumen yang melengkapi, ya boleh-boleh saja. Ya, atau by WhatsApp pun sekarang kita sudah bisa mengattach video untuk menguatkan pemahaman tentang layanan kita, menguatkan tentang misalnya ada company profile-nya, atau ada PDF yang bisa meningkatkan pemahaman, pun juga bisa di situ. Tetapi kan juga kita sering kan, kalau kita texting dan memang kita dianggap belum prioritas, bisa saja ada dua tuh. Memang responnya nanti, tunggu dia ada kesempatan, mungkin malam hari baru dia scroll up, scroll down, melihat yang belum terreply, atau memang tidak tertarik. Nah, sekali lagi sahabat-sahabat, lakukanlah kombinasi ini semua. Ya, kombinasi ini semua. Karena ketika dikombinasikan, nah ini akan memberikan hasil terbaik. Kita coba follow up melalui WhatsApp. Kita coba follow up juga lewat email. Kita coba kontak by phone.
Jadi kalau ada pertanyaan alat bantu follow up mana yang terbaik, silakan gunakan semuanya karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oh ya, kalau tadi ada pertanyaan dari Anda mungkin apa kekurangan melalui WhatsApp? Ya, melalui WhatsApp ada hal-hal tertentu yang perlu eksploratif, itu jadi terbatas ya. Komunikasinya kan terbatas, texting terbatas, ekspresi juga terbatas. Maka eksplorasi lewat telepon untuk mendeskripsikan suatu layanan itu bisa lebih deep melalui telepon. So, silakan sahabat-sahabat, bukan masalah mana yang lebih baik, tapi gunakan semuanya dan pastikan kita berada dalam default untuk memfollow up tanpa merasa ketakutan karena tidak enak mengganggu calon konsumen. Itu memang pekerjaan Anda. So, sahabat-sahabat, pastikan nih, kalau Anda ada yang baru pertama kali berkunjung ke channel Adriano Giovanni, subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi layanan produk-produk video keren-keren dari Adriano Giovanni. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.